Pilkada merupakan momen penting dalam berdemokrasi, terutama di wilayah Jawa Tengah yang kaya akan budaya dan juga politiknya. Lalu bagaimana strategi kehumasan dari Polda Jawa Tengah untuk menciptakan Pilkada aman dan damai 2024? Ikuti kebersamaan saya bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, SIK MSI, dalam talk show bersama selama 30 menit ke depan. Bapak, Ibu. Iya, selamat siang Mbak Devi. Mohon izin mengganggu waktunya bentar ya Ibu. Saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Pak Artanto. Karena ini terkait dengan Pilkada yang sudah sebentar lagi Bapak ya. Boleh kita izin ya bersama dengan pemirsa TV One yang akan mendapatkan informasi terkait dengan persiapan Pilkada di Jawa Tengah 2024. Boleh ya Bapak ya? Boleh Mas. Baik. Terima kasih Mbak Devi. Iya. Bapak apa kabar? Kabar baik, Di alhamdulillah. sela-sela kesibukan yang luar biasa pastinya. Polda Jawa Tengah terus mengayomi masyarakat, terutama untuk mengawal Pilkada ya Bapak ya? Betul. Jadi di tahun 2024 ini kita melaksanakan kegiatan pengamanan Pilkada, dan tentunya di sini saya selaku Kabid Humas tentunya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagian kehumasan untuk bagian Polri dan masyarakat untuk melayani masyarakat. Nah, berbicara tentang Pilkada, pasti banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi untuk kedepannya. Tantangan seperti apa sih Pak yang dihadapi oleh Kabid Humas? Tantangannya banyak, tapi ada yang spesifikasi yang harus kita kelola, yaitu salah satunya adalah tentang mengelola manajemen atau mengelola kehumasan atau humas krisis, atau disebut dengan komunikasi krisis. Ini di mana suatu saat kita mengalami suatu krisis dari institusi maupun dari masyarakat, kita harus kelola, dan supaya ini tidak berlanjut krisisnya dan semua dapat kembali normal. Dan selanjutnya adalah permasalahan tentang hoax dan bagaimana kita untuk melawan hoax tersebut. Kemudian selanjutnya adalah kita bagaimana meningkatkan ekspektasi kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dan tentunya ini kita harus melakukan berbagai upaya, dan tentunya semua anggota Polri dan ditindaklanjuti oleh Humas untuk disampaikan informasi itu kepada masyarakat. Baik, jadi tantangannya cukup banyak, cukup kompleks. Salah satu yang menarik adalah terkait dengan hoax. Ini kan Polda Jawa Tengah terutama dari bagian Humas terus menyuarakan kepada masyarakat untuk bersama melawan hoax, bahkan memberikan konten-konten yang bertentangan agar bisa melawan hoax itu sendiri. Sejauh ini, apakah sudah banyak hoax yang beredar di media sosial mendekati Pilkada serentak ini, Pak? Ya, tentunya bagian kehumasan atau Bid Humas ini tidak bekerja sendiri. Kita bekerja dengan tim dari patroli cyber, khususnya dari Direktorat Kriminal Cyber atau Direktorat Cyber saat ini yang baru terbentuk. Dia tugasnya melakukan patroli cyber. Dan kemudian kita juga dari kehumasan melaksanakan kegiatan monitoring tentang situasi informasi yang ada di media sosial. Dan tentunya apabila ada ditemukan sesuatu yang sifatnya negatif atau konten tersebut mengarah kepada sara atau kemudian mengarah kepada perpecahan atau polarisasi, ini harus kita lakukan tindakan supaya hal tersebut tidak berkembang dan akhirnya menjadi suatu konflik. Nah, oleh karena itu pentingnya suatu pengelolaan komunikasi krisis yang saya sampaikan tadi. Baik, itu ya. Dan itu adalah salah satu langkah preventif juga yang dilakukan oleh Humas Polda Jawa Tengah agar tidak ada kejadian-kejadian yang nanti ke depannya akan membahayakan saat Pilkada serentak. Langkah-langkah preventif lainnya apa saja Pak yang dilakukan oleh Humas Polda selain tadi juga membentuk sebuah tim ya untuk tim cyber? Kita melakukan patroli tadi, kemudian kita melakukan komunikasi dengan orang yang membuat hoax tersebut. Kita sampaikan bahwa ini adalah berita yang sifatnya kontennya sara atau kontennya sifatnya memecah belah atau kontennya sifatnya provokatif.
ini di DM, langsung di direct Oh, message. langsung di DM? Ya, oleh polisi patrol cyber. Oke. Atau kita disebut dengan virtual police. Nanti men-DM yang bersangkutan agar menurunkan konten tersebut. Dan disebutkan bahwa saudara yang memiliki link atau konten tersebut agar segera menurunkan atau menghilangkan konten tersebut, dan apabila saudara tidak melakukannya akan dikenakan Undang-Undang ITE. Wah, Nah, oke. Alhamdulillah banyak yang sudah menurunkan karena sebagian besar mereka itu tidak tahu Bahwa konten yang mereka itu sebarkan adalah mengandung hoax. unsur hoax atau sara atau mungkin perpecahan dan sebagainya. Akhirnya dia langsung menurunkan. Tapi di saat pilkada ini kadang ada orang tertentu yang memang sengaja membuat disinformasi. Dia sudah tahu itu keliru, salah, sengaja diupload dengan maksud kepentingan tertentu untuk kelompok maupun untuk perseorangan atau kepentingan pribadinya. Nah, ini yang juga kita waspadai. Kita akan memonitor, kita menganalisis dari berbagai konten-konten yang dinaikkan oleh kelompok-kelompok yang sifatnya ingin mengacaukan atau membuat situasi yang tidak baik. Oke, jadi betul-betul 24 jam tim itu selalu sigap ya Bapak ya untuk memantau apa saja yang ada di media sosial. Media sosial yang paling rentan apa sih Pak yang saat ini digunakan untuk kampanye hitam salah satunya atau disinformasi? Ya, dari media sosial kan platformnya banyak ya. Dari masing-masing platform itu mempunyai suatu karakter. IG, Facebook, tweet atau X, kemudian TikTok, itu kan mempunyai suatu karakteristik tersendiri terhadap. Tentunya saat ini yang paling banyak untuk membuat konten yang sifatnya negatif, itu paling mudah ada Facebook. Facebook, oke. Ya, karena Facebook itu istilahnya gudang ya. Sampahnya di situ. Kalau kita mau mencaci maki, mau menghujat dan sebagainya, ternyata wadahnya di Facebook. Nah, oleh karena itu kita banyak berpatroli di Facebook. Kadang juga kita banyak patroli di IG, kemudian di TikTok. Tapi ladang yang paling enak ternyata Facebook. Facebook ya. Gitu. Jadi tim Facebook ini kayaknya harus scrolling sering-sering ya Bapak ya. Ya, oleh karena itu kita harus banyak ke Facebook, scrolling, dan juga jangan lupa TikTok juga. Karena dimanfaatkan. Karena sekarang kan sebagian besar kaum muda itu paling suka lihat TikTok. Kalian paling enak kalau udah lihat TikTok itu kan seakan-akan terbuai. Terbuai oleh situasi. Dan jangan lupa bahwa di saat era kemajuan teknologi digital saat ini, apa yang disebut dengan post-truth, itu harus kita waspadai. Nanti akan kita bahas tentang post-truth di pilkada ini. Iya, nanti kita akan bahas tentang post-truth dalam pilkada ini, pemirsa. Dan ternyata sudah banyak hal yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah, terutama di bagian humas ya, untuk lebih dekat ke masyarakat. Dan juga salah satu langkah ya, agar masyarakat memberikan nilai kalau di ojek online bintang 5 ya, untuk Polda Jawa Tengah atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa, tetaplah bersama kami dalam talk show bersama Polda Jawa Tengah. Masih bersama kami dalam talk show bersama dengan Humas Polda Jawa Tengah, dan di samping saya masih bersama Kombes Pol Artanto SI KMSI Kabid Humas Polda Jawa Tengah. Seru obrolannya Pak ketika berbicara tentang apa sih yang sudah dilakukan oleh polisi. Ternyata banyak sekali, dan setelah patroli hasilnya juga menemukan banyak hal terutama di media sosial. Tadi Bapak sampaikan bahwa ada post-truth. Apa itu post-truth? Mungkin boleh disampaikan ke pemirsa Bapak. Ya, begini. Di era kemajuan teknologi informasi saat ini, fenomena post-truth itu menjadi suatu hal yang lumrah dan tentunya sudah mendarah daging di setiap orang. Dan oleh karena itu, kita di sini Humas Polda Jawa Tengah memahami bahwa post-truth tersebut harus kita berikan edukasi kepada masyarakat supaya jangan terbuai oleh era post-truth. Jadi tentunya kita tahu post-truth itu apa. Jadi emosi, keyakinan pribadi itu mengalahkan fakta yang ada. Walaupun fakta yang diberikan sesuai, tapi dia keyakinan atau emosinya, secara emosi yang tidak meyakini, ya tidak akan percaya. Dia akan percaya pada pribadi, sebenarnya bukan kepada fakta yang telah diberikan. Nah, oleh karena itu di sini Polda Jawa Tengah khususnya Bid Humas selalu memberikan informasi-informasi yang terpercaya, update dan fakta yang terjadi di lapangan, sehingga transparansi ini kita berikan kepada masyarakat, khususnya tentang situasi Kamtibmas, kemudian bagaimana
kegiatan pengamanan pilkada di Polda Jawa Tengah beserta jajaran, ini harus kita berikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Bagaimana polisi melakukan pengamanan kotak suara, bagaimana polisi melakukan pengamanan di tempat percetakan, pabrik percetakan maupun gudang percetakan, bagaimana polisi mengawal kotak suara ke kabupaten, kemudian bagaimana polisi melakukan pengamanan di kantor KPU, di kantor Bawaslu, dan kemudian bagaimana polisi melakukan pengawalan kepala calon gubernur maupun calon bupati wali kota. Nah ini perlu kita sampaikan dengan harapan masyarakat akan memahami bahwa polisi sudah bekerja secara maksimal dan masyarakat merasa nyaman bahwa situasi Kamtibmas yang ada saat ini, di saat pilkada yang situasi politiknya naik, situasi tetap aman, kondusif dan nyaman. Sehingga pada saat hari hanya masyarakat mencoblos dan berduyun-duyun datang ke TPS, situasi tetap kondusif dan nyaman. Aman, nyaman, damai ya harapannya sampai nanti pilkada tanggal 27 November 2024. Nah, hubungan antara aparat dan masyarakat sejauh ini seperti apa? Karena banyak masyarakat yang masih menilai, waduh ketemu polisi nih gitu ya, takut gitu Pak. Di era teknologi informasi saat ini tentunya masyarakat sudah bisa menilai secara langsung ya bagaimana kinerja polisi di lapangan dengan melihat pemberitaan, dengan melihat informasi di media sosial maupun di media konvensional. Dan sebenarnya sudah bisa menggambarkan bahwa polisi itu berjibaku habis-habisan guna menciptakan situasi Kamtibmas. Di antara seiring dengan jalannya pilkada, situasi Kamtibmas kita jaga tentunya seperti saat ini fenomena KREA itu yang menjadi orang menjadi gusar dan sebagainya. Kita berjuang keras supaya situasi KREA atau permasalahan KREA itu menjadi minimalisir dan kemudian kasus-kasus kriminal lainnya maupun kasus kecelakaan lalu lintas yang tentunya menjadi perhatian kita juga tindak lanjut dan tanggulangi. Seiring dengan berjalan kegiatan pilkada kita lakukan juga pengamanan. Saat ini kan tentunya kita sudah membuat suatu operasi yang disebut dengan operasi Mantap Praja 2024, Mantap Praja Candi. Candi itu ciri khas Polda Jawa Tengah 2024, sehingga dengan operasi yang kita buat dengan operasi Mantap Praja Candi 2024 ini semua akan berjalan lancar dan polisi akan fokus menghadapi kegiatan pilkada 2024. Jadi polisi sudah total ya untuk mengawal pilkada nanti di tanggal 27 November 2024. Bagaimana dengan masyarakat untuk mendorong keterlibatan mereka turut serta di pilkada 2024 ini, Bapak? Ya, tentunya peran masyarakat khususnya di netizen ya ini yang menjadi atensi juga. Karena mereka ini netizen atau masyarakat di dunia maya ini itu bisa membangun opini. Dengan membangun opini itu terbentuk suatu pendapat dan bisa mengarahkan masyarakat harus melakukan apa. Nah, oleh karena itu kita juga berkomunikasi dengan para influencer. Kita sampaikan influencer, tolong dong buat konten seperti ini yang mendukung pengamanan dan juga mengajak masyarakat, partisipasi masyarakat untuk mensukseskan pilkada. Dan oleh karena itu, kalau influencer semua sudah mempunyai persepsi atau wawasan yang sama, kita ciptakan konten yang sifatnya membangun untuk kita mengamankan atau mensukseskan pilkada. Semoga opini tercipta, situasi akan kondusif. Demikian. Jadi komunikasinya demikian, kita mengajak. Komunikasinya bersama dengan masyarakat ini tidak ada gap lagi ya Bapak ya antara polisi dan masyarakat. Berbicara tentang influencer, dari kepolisian sendiri ada Pak Babin yang sangat viral. Itu juga salah satu cara Pak untuk bisa menyukseskan jalannya pilkada 2024 melalui konten-konten beliau. Ya, alhamdulillah kita punya influencer polisi, Pak Babin Herman, Dul Kemit, US Teh. Itu kita maksimalkan. Kemudian secara pribadi mungkin polisi-polisi influencer yang secara pribadi penggiat di media sosial juga ya. Kita ajak, ayo tolong dong buat konten-konten yang sifatnya edukasi, literasi kepada masyarakat supaya dapat memberikan informasi yang jelas selama pilkada ini dia harus berbuat apa. Jangan sampai terpengaruh oleh hoax, jangan sampai terpolarisasi, dan juga jangan mudah sekali mendapatkan informasi yang salah. Jangan harus apabila dapat konten sesuatu yang sifatnya provokasi harus cek and recheck
dan jangan mudah emosi. Oke, jangan mudah emosi ya. Kadang memang gampang terpancing, Pak. Apalagi ketika berbeda suara, mudah sekali terpancing. Nah, mungkin Bapak boleh jelaskan juga ciri-ciri hoax yang harus diwaspadai di media sosial dan mungkin ketika ada influencer yang bisa dikatakan bayaran atau buzzer. Nah, ciri-ciri kontennya seperti apa, Pak? Ya, tentunya ini sangat mudah ya dilihat mana konten yang sifatnya menggiring dengan konten disebut dengan konten negatif ya. Pertama, dia akan membawa suasana yang membuat kita pilu atau membuat kita benci. Itu sangat mudah sekali. Apabila kita melihat suatu konten yang menggiring ke arah kebencian atau mengiring ke arah kesusahan dan sebagainya, itu harus waspada. Kita secara insting naluri kita sebagai ya ada generasi muda ya, generasi muda kan taunya serba cepat, serba bagus, serba instan ya. Harus waspada. Literasi digital, edukasi terhadap dunia maya harus kita tanamkan, harus kita perkuat di pemahaman kita. Wah, ini arahnya konten yang negatif, ini arahnya menjelek-jelekkan pasangan tertentu, ini arahnya apakah ini benar atau tidak. Kalau salah, ya kita cari yang benar tuh di mana. Nah, di sini salah satu tugasnya polisi adalah meluruskan berita hoax yang terjadi. Tugasnya polisi. Misalnya ada berita sesuatu yang miring atau konten negatif, laporkan ke polisi, nanti polisi cari yang benarnya seperti apa. Polisi akan meluruskan bahwa itu berita itu hoax, bahwa berita itu tidak benar, bahwa berita itu mengarah kepada polarisasi. Berarti humas ini berperang dengan buzzer juga ya, Pak Hartanto? Perang sih tidak, kita mengedukasi. Buzzer itu sebenarnya lumrah di dunia maya, namun kita harus mengedukasi pada buzzer itu. Buzzer juga komen positif juga ada. Ya, dia memberikan komen positif. Silakan berkomen, tapi komennya yang positif. Jangan komen yang sifatnya provokatif. Komen yang adem-adem. Ya, namanya kan anak muda kan namanya di dunia kehidupan dunia nyata ya, dia tidak bisa sebebas istilahnya kalau di dunia nyata ini dia kalau ngomong kan harus ada unggah-ungguh. Tapi pada saat dia masuk ke dunia maya, perasaannya berubah, seakan-akan tidak ada yang melihat, padahal dia melihat, maka dia ngomongnya sembarangan. Nah, oleh karena itu perlulah diberikan wawasan bahwa kita seperti di dunia nyata, kalau mau dunia nyata ya coba di dunia maya seperti dunia nyata, komunikasinya, attitude-nya, kemudian gaya bahasanya, cobalah jangan sampai di dunia maya kita sebebas-bebasnya. Asal-asalan saja. Padahal di dunia maya itu semua orang bisa melihat kita. Baik. Jadi ini pesan juga untuk pemirsa ya, jangan merasa Anda tidak dikenali oleh siapa-siapa ketika ada di dunia maya ya. Karena Pak Polisi ya, ini timnya selalu memantau dimanapun Anda berada. Bahkan polisi juga bisa mengetahui walaupun menggunakan akun anonim ya Bapak ya. Baik. Bapak kita mempunyai kemampuan untuk melihat akun itu siapa yang punya. Walaupun dia manapun berada dan sebagainya, kita akan tahu. Baik. Jadi ini bukan menakut-nakuti ya pemirsa ya. Tapi ini adalah salah satu langkah preventif agar lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial, terutama menjelang Pilkada serentak tanggal 27 November 2024. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya, Pak Hartanto. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam talk show bersama dengan Polda Jawa Tengah. Masih bersama kami pemirsa dalam talk show bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Tengah, ada Pak Kombes Pol Hartanto. Bapak, polisi pasti tidak bekerja sendiri, pasti bekerja sama dengan banyak stakeholder terkait, salah satunya adalah media massa, kemudian dalam kaitannya pilkada adalah KPU, Bawaslu. Bagaimana sinergitas yang Polri ciptakan terkait dengan kerjasama jelang pilkada 2024 ini? Ya. Tentunya instansi terkait ya, stakeholder yang dalam rangka kegiatan Pilkada 2024 ini memang sudah kita lihat memang ada, misalnya KPU memang harus kita saling komunikasi ya. Kemudian Bawaslu, kemudian di dalam Bawaslu pun ada disebut dengan Gakumdu. Gakumdu ini adalah salah satu upaya untuk mempercepat proses penanganan kasus di Pilkada. Kalau cuma Bawaslu yang kerja sendiri kan pontang-panting lah ya. Di dalamnya ada Gakumdu lagi. Di sini ada Polri, ada Kejaksaan, ada Bawaslu juga untuk mempermudah proses penegakan hukumnya. Kemudian di situ di tempat lain kita ada instansi seperti TNI ya,
ini gunanya untuk membackup polisi, karena untuk pengamanan pilkada ini ujung tombaknya adalah yang bertanggung jawab adalah pihak kepolisian. Di sini kita meminta bantuan dari pihak TNI untuk membackup, menambah kekuatan khususnya lokasi-lokasi yang objek vital ini TNI harus kita tempatkan di tempat tersebut. Kemudian kita bukan hanya kepada instansi resmi, kita bekerja sama juga dengan elemen masyarakat yang lain. Kemudian di desa, kemudian di kecamatan, kita juga menggerakkan Hansip. Hansip itu kan untuk pengamanan di lokasi tempat pungut suara. Kita latihkan juga Hansip-Hansip itu supaya dia paham tentang bagaimana sih teknis pemungutan suara, sehingga tidak merepotkan kita. Misalnya Hansip tidak memahami tentang bagaimana pengamanan di lokasi TPS, kan jadi ribut nanti kan, bahaya itu. Oleh karena itu yang kita memberikan pelatihan kepada mereka bagaimana pengamanan di TPS. Nah, kemudian sebenarnya banyak yang kita ajak, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kita saling komunikasi dengan FGD. Kita sering mengadakan kegiatan FGD ya, forum diskusi grup ya, dengan para tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Apa sih yang diinginkan pada saat kegiatan pilkada? Tentunya yang ini ada sukses pilkada seperti apa? Yaitu mereka menyampaikan, Pak, saya tolong situasinya dibuat aman. Oke, tanggung jawab kita polisi mau aman, ada caranya begini kan gitu. Jadi kan komunikasi dua arah terjadi, jadi memahami dan kita saling mengisi lah. Pak, tolong Pak, kalau malam saya mau keluar, takut banyak kriak. Oke, kita banyak melakukan patroli. Kan kita lihat di Semarang atau mungkin di Polda Jawa Tengah sekarang kalau malam polisi banyak patroli. Ya, karena sering ketemu saya, Pak. Sering dipanggil ya. Bahkan kalau saya berangkat pagi itu juga masih berpatroli ya, Bapak ya? Iya, kan di shift-nya dibagi-bagi. Shift-nya dibagi, jadi ada polisi yang pagi, ada polisi yang siang, ada polisi yang malam. Jadi supaya nggak terlalu capek. Kalau malam itu yang anak-anak muda, polisi muda yang patroli malam, supaya mereka kondisi fitnya masih bagus ya kalau patroli malam itu. Ya itulah istilahnya, pada saat FGD banyak masukan dari masyarakat, langsung kita tindak lanjuti. Kemudian jangan lupa satu, kita punya aplikasi Libas. Nah itu adalah salah satu aplikasi yang sangat membantu, karena kemarin ada kasus lapor Libas langsung ditangkap ya Bapak ya, geng motor ya. Geng motor ya, kemarin tuh ada informasi Pak, dari masyarakat masuk ke Libas, kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, datangi TKP, dicek, ternyata mereka mau tawuran. Kemudian yang lokasi tawurannya didatangi, ternyata ada lagi orang, ya, anak-anak itu ditangkap lagi. Dan berarti aplikasi Libas bisa digunakan oleh siapapun, tidak hanya untuk lapor tawuran saja, ya. Tapi untuk pilkada juga boleh. Pilkada boleh, karena semua itu kan untuk demi pelayanan kepada masyarakat. Apapun kendala dari masyarakat, silakan lapor ke Libas, nanti pasti ditindaklanjuti. Jadi itu wajib di-download oleh warga Jawa Tengah, terutama ini jelang pilkada, kalau ada kerusuhan di titik tertentu, langsung lapor Libas, sudah aman ya Bapak ya? Khususnya Semarang. Khususnya Semarang, Orang Semarang, warga Semarang, bersyukurlah punya aplikasi Libas yang dikelola oleh Polrestabes Semarang, ini sangat efektif, memberikan menjamin keamanan kepada masyarakat. Jadi wajib download ya. Baik, Bapak, ini kan tadi Bapak sudah sampaikan langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh Humas Polda Jawa Tengah sudah cukup banyak, mengajak juga masyarakat, keterlibatan mereka juga ada, dan sinergitas antara stakeholder juga ada. Sudah dekat sekali Pak pilkada, apa harapan untuk pilkada serentak di tanggal 20 November nanti? Tentunya kita dari bidang kehumasan ya akan memberikan informasi seakurat mungkin, seupdate mungkin kepada masyarakat tentang perkembangan situasi yang ada di Polda Jawa Tengah dan jajarannya. Kemudian kedua, diharapkan masyarakat juga mendapat responsif memberikan informasi kepada kita terhadap situasi sifatnya yang mengganggu keamanan, atau mungkin masyarakat bisa menanggulangi sendiri, tidak apa-apa. Namun apabila situasinya sangat krusial, silakan lapor polisi melalui aplikasi maupun komunikasi sarana yang lain. Kemudian ketiga, menjelang pencoblosan atau mungkin pada saat kampanye, tolong jaga situasi keamanan yang kondusif. Agar semua pelaksanaan kegiatan kampanye berjalan lancar, nyaman, dan juga masyarakat juga
melaksanakan kegiatan sehari-harinya dengan nyaman. Oke. Dan kita harapkan nanti pada hari H semua masyarakat datang ke TPS, situasi tetap kondusif dan polisi menjamin kegiatan pengamanan dan pelaksanaan pemungutan suara tersebut. Oke, tapi kadang ada masyarakat yang masih takut lapor polisi, Pak. Nah, itu pesan untuk masyarakat yang masih takut seperti apa, Pak Hartanto? Jangan takut, sudah ada aplikasi. Masa takut sama aplikasi? Enggak, gitu. Ya, pasti kita tidak lanjuti. Kalau takut, ya rubahlah. Lama-lama coba dekati berkawan dengan siapa, kayak dengan Pak Hartanto. Jadi jangan takut sama Pak Polisi. Kita semua akan memberikan pengayoman dan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Oke, jangan takut dengan polisi, pemirsa ya. Karena sekarang kalau bicara tentang polisi adalah seperti sahabat masyarakat, karena hadir untuk masyarakat, seperti tagline-nya, melindungi, mengayomi, dan juga melayani masyarakat ya. Jadi kita tunggu nanti bersama di tanggal 27 November 2024. Nah, kalau masih ada yang ngeyel, menyebarkan konten-konten negatif yang memang mereka terbukti dengan sengaja, apa hukuman atau sanksi yang akan diberikan, Pak? Ya, kita jewer tadi. Kita jewer pakai DM, direct message. Mas, Mbak, Ibu, tolong turunkan konten karena konten ini mengandung provokatif atau sara atau perpecahan. Tolong turunkan. Kalau tidak dan disampaikan Undang-Undang ITE pasal berapa yang dilanggar. Kalau dia masih ngeyel berarti kita tindak lanjuti dengan penegakan. Benar-benar ada penegakan hukum ya. Pertama kita ingatkan dulu, kalau masih ngeyel baru kita datangi yang bersangkutan melakukan penegakan hukum. Baik, jadi itu ya pemirsa, jangan sampai ngeyel. Peringatan pertama sudah diberikan, jangan sampai ada peringatan lebih lanjut yang akan berakhir dengan sanksi hukuman. Iya, betul. Karena nanti juga akan efeknya jangka panjang ya Bapak, padahal yang ikut berkontestasi bahagia-bahagia aja ketika nanti berpilih ya. Oke, Pak Hartanto nanti nyoblos gimana, Pak? Oh, nggak boleh. Oh iya, nggak boleh ya. Karena Bapak adalah TNI Polri yang tidak boleh nyoblos. Iya, saya lupa ya. Jadi perkenankan saya untuk nyoblos ya Bapak ya. Nanti di tanggal 27 November 2024 dengan segala persiapan yang sudah dilakukan oleh Polda Jawa Tengah. Pak Hartanto, terima kasih. Terima kasih. Sudah diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan pemirsa TV One hari ini. Dan juga semoga apa yang sudah diberikan oleh Polda Jawa Tengah betul-betul bisa diterima oleh masyarakat, dan tadi hal-hal yang sudah disampaikan oleh Pak Hartanto bisa dipatuhi warga, dan jangan lupa download aplikasi Libas ya, terutama untuk warga Kota Semarang. Pak Hartanto, terima kasih sekali lagi sudah berkenan ngobrol-ngobrol. Next kita ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan lainnya. Sehat selalu Pak Hartanto. Terima kasih.